Sebelumnya Bapak manggil saya? Iya, silakan duduk. Sebelumnya Pak. Baik, Iqbal, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih. Begini, Iqbal. Tadi Bapak masuk ke kelas Iqbal sebelum jam istirahat. Nah, Bapak lihat tadi kelihatannya Iqbal ngantuk awalnya. Bapak kira ngantuk. Kemudian pas Bapak lihat ke bawah, ternyata Iqbal sedang bermain HP, bermain game. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya ngantuk Pak dan bosan. Lalu tidak sengaja saya buka HP dan teman-teman ngajakin mabar. Oh, ada teman ya, Iya. ngajakin mabar. Oh, kemudian direspon dengan cepat gitu ya. Ya Pak, karena Oke. saya bosan. Oke, nah baiklah ya. Tapi Iqbal tahu nggak bahwa saat ini Iqbal ada dalam masalah? Ya Pak, karena saya mengganggu teman-teman yang lain waktu belajar dan tidak membuat fokus mereka dalam belajar. Oke, waktu mau keluar istirahat tadi bagaimana tanggapan teman-teman terhadap Iqbal? Mereka memandang saya tidak suka Pak. Oke, baiklah ya. Jadi Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini kita akan bersama-sama untuk mencari solusi, menyelesaikan permasalahan bersama, kita berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Ya. Iqbal pasti tadi punya alasan kenapa tadi melakukan hal tersebut, sehingga tentu menghilangkan rasa kantuk dan rasa bosan ya. Oke. Nah, tadi Bapak lihat Iqbal merasa senang gitu ya melakukannya. Tapi lihat nggak ke kiri kanan bagaimana teman-teman Iqbal memandang? Teman-teman melihatnya kayak terganggu Pak. Oke, jadi ya Bapak juga tadi dapat laporan dari teman-teman Iqbal bahwa mereka merasa terganggu ya dengan suara HP dari Iqbal gitu ya. Nah, mereka merasa kenyamanan mereka terganggu. Ya, betul kan? Seperti itu. Oke. Jadi pandangannya mereka meskipun mereka tidak bilang mungkin ya ke Iqbal, tapi Iqbal bisa melihat auto aja mereka. Bisa. Oke. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Sebelum masuk ya di awal pelajaran kita sudah sepakat membuat beberapa kesepakatan agar suasana kelas menjadi kondusif, nyaman, aman untuk kita belajar. Nah, tadi apa sih yang tidak Iqbal lakukan? Saling menghormati Pak. Jadi saling menghormati ya, betul sekali. Nah, terima kasih Iqbal masih ingat keyakinan kelas kita. Nah, kita kembali ke permasalahan kita. Pada saat Iqbal tadi bermain game, apakah Iqbal menghormati diri sendiri dan juga orang lain? Tidak Pak, karena saya untuk diri sendiri saya tidak fokus dalam belajar dan untuk orang lain mengganggu pembelajaran mereka dan tidak membuat fokus. Oke. Jadi mencari kesenangan itu tidak dilarang ya, mencari kesenangan itu tidak dilarang, tapi tentu kita harus tahu ya pada saat apa kita bisa mencari kesenangan kita tanpa mengganggu orang lain. Menurut Iqbal bagaimana? Menurut saya bisa memainkan game pada waktu istirahat. Nah, sekarang mari kita indahkan keyakinan kelas kita. Nah, Iqbal tahu apa yang harus Iqbal lakukan untuk memperbaiki situasi ini, baik situasi diri Iqbal maupun situasi antara Iqbal dengan teman-teman Iqbal. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak. Di jam pelajaran Bapak saya membuat tidak nyaman untuk pelajaran Bapak, dan saya juga akan meminta maaf kepada teman-teman saya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Baik, terima kasih Iqbal. Permintaan maafnya Bapak terima. Dan jangan lupa ya, sekarang Iqbal nanti bisa kembali ke kelas. Jangan lupa minta maaf ke teman-teman dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke? Siap. Baik, terima kasih Iqbal. Mudah-mudahan di kemudian hari Iqbal bisa menjadi orang yang hebat ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Ya, cukup. Tiga. Apa kabar, Dit? Sehat, Pak? Sehat. Tahu nggak Adit dipanggil ke sini oleh Bapak kenapa? Tidak Pak, tidak tahu Pak, memang ada apa? Tidak tahu.
Kayaknya sudah lama ya tidak dengan Bapak. Berapa minggu ya tidak bertemu dengan Bapak? Mungkin Adit kurang tahu, tapi Adit tidak tahu persis berapa lamanya. Berapa lamanya? Kayak dari catatan Bapak, ini dari catatan Bapak yang ada di Google Drive buat absensi harian mata pelajaran matematika, Adit dari 10 pertemuan ternyata hanya 2 pertemuan masuk. Tugas pun menumpuk. Ada kendala gak Dit di pelajaran Bapak mungkin? Mungkin Adit tidak tahu, tapi Adit ngerasa malas aja berangkat ke sekolah. 3. Gini Dit, Bapak paham setiap manusia juga punya rasa malas. Begitupun Adit ada rasa malas tidak masuk sekolah. Iya Pak, Adit rasakan rasa malas tersebut. Susah Adit kontrol. Nah gini Dit, kira-kira apa penyebab Adit sering malas dan tidak masuk sekolah? Adit tidak tahu Pak, susah menjelasinya. Gini tuh, Adit tahu gak resikonya kalau Adit malas untuk tidak datang ke sekolah? Tahu Pak, gini, kalau Adit tidak masuk sekolah akan mengurangi nilai KKM. Nah itu tahu, Adit kalau tidak masuk sekolah ternyata nanti nilai matematikanya bisa dibawa KKM. Terus kenapa Adit melakukan hal tersebut? Tidak tahu Pak. Masa tidak tahu? Coba Adit ngobrol aja dengan Bapak, kira-kira kenapa jadi malas ke sekolah, khususnya di mata pelajaran Bapak dari 10 pertemuan baru 2 pertemuan. Nah itu Adit tahu, lalu kenapa melakukan hal tersebut? Sebenarnya Adit malas dan tidak mau pergi ke sekolah karena ingin diperhatikan oleh orang tua. Yakin dengan hal tersebut bahwa Adit bisa diperhatikan orang tua? Iya Pak. Nah, kira-kira ada cara lain tidak menurut Adit kalau diperhatikan orang tua? Tidak tahu Pak. Masa coba pikirkan lagi nih oleh Adit dengan matang-matang. Kira-kira menurut Adit ada cara lain tidak kalau ingin diperhatikan orang tua daripada Adit tidak masuk sekolah, pelajaran tertinggal? Mungkin Adit dengan cara berprestasi, orang tua akan memberi perhatian sama Adit. Nah itu tahu bahwa ternyata tanpa bolos bahwa Adit bisa diperhatikan, yaitu dengan berprestasi. Adit paham dengan hal tersebut? Iya paham. Nah, kalau paham, Adit sekarang tinggal melaksanakan, tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bolos lagi sekolah dan tetap semangat ya. Iya, saya usahakan. Adit akan memperbaiki dari mulai rasa malas Adit dan ingin perbaiki Adit sendiri. Kalau begitu berarti Adit sudah paham, Bapak kira dan Bapak berkeyakinan Adit bisa melaksanakan hal tersebut. Untuk sekarang Adit bisa masuk lagi ke kelas dan mata pelajaran lain yang mungkin sama dengan keadaannya dengan mata pelajaran Bapak bisa diperbaiki lagi sikapnya dan bisa terus belajar dengan baik ya. Ya baik Pak. Oke, siapa sekarang bisa